Halo teman-teman, selamat datang kembali ke sesi ketiga untuk program bersama Street Smart Society. Untuk sesi ini ada dengan saya lagi, Vanessa. Dan untuk sesi kali ini kita ada dua guru lagi, yaitu Kak Kezia dan Kak Janis. Kak Kezia dan Kak Janis, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, mungkin dari saya dulu. Halo semuanya, nama saya Keisha. Sekarang saya kelas 12 dan di sini saya di Street Smart Society sebagai member dari teaching team. Oke, eh, perkenalkan nama saya Janice. Saya juga member dari Street Smart Society di Content Teaching Team dan saya juga sekarang lagi duduk di kelas 12. Oke, terima kasih Kak Kezia, Kak Janis. Sebelum kita masuk ke pelajaran untuk hari ini, saya mau bahas dulu tugas untuk minggu lalu ya, yaitu money journal dan semua tentang menabung dan mencatat keuangan. Oke, mungkin mulai dari formulirnya. Sebenarnya pertanyaannya cuma ada satu, yaitu apa pentingnya mencatat semua penghasilan dan pengeluaran uang. Semua jawabannya teman-teman sebenarnya betul. Intinya pentingnya mencatat penghasilan dan pengeluaran uang itu untuk selalu mengingat apa saja sih yang kita udah beli, kita sisa uangnya ada berapa. Itu melatih disiplin supaya kita tidak boros ya, supaya kita terus mengingat bahwa kita bisa menggunakan uang itu sudah seberapa banyak, supaya kita tidak membuang-buang uang untuk membeli hal yang tidak perlu. Mungkin itu intinya mencatat penghasilan dan pengeluaran uang. Selebihnya untuk pertanyaan tambahan, kami menerima salah satu pertanyaan, yaitu gimana cara mencatat penghasilan dan pengeluaran uang. Jawabannya itu sebenarnya sesuai dengan tugas yang kita kasih, yaitu money journal. Itu sebenarnya cara untuk mencatat keuangan. Kalau teman-teman tidak punya seperti sheets atau mungkin lebih nyaman menggunakan buku catatan, bisa menggunakan seperti itu saja. Tapi intinya bisa mengikuti template seperti ini. Jadi di awalnya kita tulis uang di awal bulan itu seberapa, terus kita tulis juga penghasilan setiap kali uang masuk, tanggal berapa, keterangannya apa, dan jumlahnya berapa, dan tentunya untuk pengeluaran juga. Jadi pengeluarannya itu untuk apa saja, jumlahnya berapa, dan tanggal berapa. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pembahasan dari tugas minggu lalu. Berikutnya saya akan kasih ke Kak Kezia dan Kak Janis untuk membahas materi untuk minggu ini, yaitu tentang komunikasi profesional. Oke, silakan Kak. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal belajar tentang komunikasi profesional. Yuk. Oke, jadi pembahasan kita hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Secara general, kita akan pertama-tama belajar apa itu komunikasi profesional. Lalu kita akan melihat beberapa metode komunikasi yang berbeda-beda. Lalu ketiga, kita juga akan menelusuri ada beberapa jenis cara menulis email secara profesional di situasi yang berbeda-beda. Dan keempat, kita akan menerapkan hal-hal yang kita belajar dalam studi kasus atau case study. Nah, yang pertama kita bakal belajar apa itu komunikasi profesional. Coba Kak Kija, apa sih komunikasi profesional? Oke, jadi komunikasi profesional secara simple itu adalah komunikasi efektif yang terkait penggunaan teknologi komunikasi dan informatika. Jadi pada dasarnya ini berhubungan dengan penggunaan teknologi ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi masih terkait dengan cara atau metode komunikasi dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi profesional juga merupakan peningkatan efisiensi melalui sosial media, dan mungkin kalian tahu ya sosial media itu apa, seperti Instagram, WhatsApp, dan tentunya kita sekarang menggunakan banyak sosial media, jadi komunikasi profesional sangat penting. Oke, kemudian kenapa sih kita harus berkomunikasi secara profesional? Jadi berkomunikasi secara profesional memiliki banyak tujuan, tapi yang di slide ini kami menjelaskan 3. Yang pertama itu untuk memberi informasi. Jadi komunikasi untuk menginformasikan banyak dan beragam, termasuk mengirim atau menerima email yang memberikan informasi mungkin tentang tanggal dan waktu kelas di sekolah kalian ataupun untuk rapat di kemudian hari. Kemudian juga kalian bisa berkomunikasi dengan membuat pamflet atau brosur yang dimaksudkan untuk memberitahu suatu komunitas tentang suatu isu dan lain-lain. Kemudian juga komunikasi bisa menginformasikan sesuatu yang singkat
dan juga to the point, mungkin nggak gitu panjang-panjang. Dimaksudkan untuk membantu audiens kalian memahami suatu topik, masalah, atau prosedur dengan lebih jelas. Kemudian tujuan yang kedua itu juga bisa untuk menginstruksikan, untuk memberi petunjuk tentang cara menggunakan sistem tertentu, cara ya pokoknya ini bisa untuk menginstruksikan bagaimana cara melakukan sesuatu prosedur. Kemudian yang ketiga itu untuk meminta atau juga untuk membujuk. Jadi komunikasi yang meminta sesuai dengan jenis informasi ini penting supaya kalian bisa dengan secara efektif dan secara sopan juga meminta seseorang melakukan request terhadap seseorang untuk mengajukan sesuatu. Oke, sekarang kita akan membahas manfaat atau kelebihan jika kita berkomunikasi secara profesional. Mungkin kalian kedengarannya kayak komunikasi profesional tuh sedikit kaku gitu ya. Apalagi kayak kita zaman sekarang, ngapain sih ngomongnya pakai profesional segala, kita kan zaman gaul gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu guys, karena di beberapa situasi kita memerlukan komunikasi profesional, dan manfaat atau kelebihan berkomunikasi secara profesional pun beragam di situasi yang berbeda-beda, dan habis ini Kak Janis akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja perbedaannya dalam situasi yang beragam tersebut. Kak Janis kayaknya termute. Oke, ini jadi ada beberapa manfaat atau kelebihan dari komunikasi profesional. Yang pertama, menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja tim menjadi lebih efisien dan efektif. Jadi kalian tuh pasti akan ada suatu saat kalian bekerja dalam tim, walaupun itu di perusahaan atau kerja kelompok di sekolah kalian, dan kalian tuh harus berkomunikasi secara teratur dengan orang lain. Mungkin kalian harus mendengarkan ide orang lain sambil mengomunikasikan ide opini kalian dengan jelas dan juga efektif. Dan komunikasi yang baik itu membantu membangun hubungan kerja dalam tim jadi lebih positif, supaya kalian bisa bekerja dengan lebih efektif dan produktif bersama. Kemudian yang kedua juga komunikasi profesional juga bisa membantu menghindari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang buruk, pesan mudah itu bisa disalahpahami. Dan dengan menguasai komunikasi profesional, potensi kesalahpahaman yang terjadi itu kalian minimalisir. Kemudian yang ketiga itu komunikasi profesional itu dipandang sebagai keterampilan yang diinginkan oleh pengusaha, atau bukan pengusaha doang sih, semua orang, mungkin guru-guru atau tim leader kelompok kalian gitu. Mampu berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang sangat diinginkan dan juga bisa sangat bermanfaat. Ini juga bisa dipertimbangkan mungkin untuk promosi saat kalian suatu saat bekerja di suatu company. Kemudian yang keempat juga, komunikasi profesional dapat meyakinkan atau menginspirasi orang lain. Jadi mungkin nggak semua kita itu bakat berbicara atau menjadi public speaker atau presenter, tapi berbicara di depan umum ataupun berbicara one-on-one atau ke sebuah grup itu adalah keterampilan yang penting untuk kita bisa lakukan. Dan dengan keterampilan komunikasi yang buruk, audiens kalian mungkin jadi gampang bosen, atau mungkin malah salah pahami yang kalian artikan. Tapi dengan komunikasi profesional yang baik, kalian bisa convey, kalian bisa menyampaikan ide-ide atau opini kalian tetap tepat sasaran dan juga secara efektif dan efisien. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, kita akan melakukan sedikit recap apa itu komunikasi profesional. Jadi mungkin untuk kalian semua yang masih pada bingung, tapi mungkin kalian sudah sedikit dapat mengerti ya apa itu komunikasi profesional. Tapi singkatnya, komunikasi profesional itu komunikasi yang bukan dilakukan secara fisikal atau langsung, tapi menggunakan teknologi atau sosial media. Jadi kalau misalnya kalian ingin berkomunikasi secara profesional, kalian perlu menggunakan alat seperti laptop atau HP, pokoknya hal-hal yang berbau teknologi.
Lalu kedua, komunikasi profesional penting untuk menginformasikan atau mengajukan suatu hal seperti yang tadi Kak Janet sudah jelaskan. Dan terakhir, beberapa manfaat komunikasi profesional termasuk meningkatkan kinerja tim, menghindari kesalahpahaman, serta juga meyakinkan atau menginspirasi orang lain. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, yang bagian selanjutnya itu metode komunikasi berbeda. Oke, yang tadi seperti kita sudah sedikit singgung, jadi di dunia profesional, skenario yang berbeda-beda akan membutuhkan jenis komunikasi profesional yang juga berbeda-beda. Dan beberapa faktor yang akan determine ini adalah siapa yang kita ingin menghubungi ketika berkomunikasi dan juga konteks dari situasi tersebut, serta juga ada beberapa faktor minor lainnya. Oke, metode komunikasi yang pertama itu bisa email. Kita menggunakan email untuk pertama berbicara pada guru. Jadi pasti di zaman sekarang yang pas ada pandemi, kalian mungkin sering membuat email untuk nanya-nanya ke guru tentang proyek atau tugas yang dikasih. Kemudian juga yang kedua, kita menggunakan email untuk menghubungi teman sekelompok. Mungkin kalian mau janjian, kapan nih mau kerjain tugasnya, kapan mau selesaiin. Atau kalian mungkin mau diskusi terus kasih opini kalian satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan email untuk berbicara dengan atasan atau bos di tempat kerja. Oke, lalu metode komunikasi yang kedua, kita ada pesan SMS atau pesan WhatsApp. Jadi kapan sih kita bisa menggunakan pesan SMS atau WhatsApp ya? Sebenarnya ini yang poin pertama itu lebih menuju ke SMS, karena jika kita tidak terhubung dengan Wi-Fi atau tidak punya internet, kita bisa menggunakan SMS untuk melakukan komunikasi profesional. Lalu situasi kedua adalah jika kita tidak enak atau merasa menelpon orang tersebut secara langsung itu tidak sopan, mungkin kita dapat mengawali komunikasi profesional tersebut dengan sebuah pesan, yaitu pesan SMS atau pesan WhatsApp. Mungkin saya bisa tambahin ini sedikit lebih relevan juga ya, soalnya mungkin seperti yang kalian tahu, ada beberapa orang tua atau generasi yang lebih tua tidak menggunakan email atau sosial media, yaitu metode komunikasi berikutnya. Jadi mungkin pesan SMS atau pesan WhatsApp lebih cocok untuk mereka kalangan ini. Lalu ketiga, kita juga menggunakan pesan SMS atau pesan WhatsApp ketika berbicara dengan teman, rekan kerja, atau anggota keluarga. Namun hal-hal ini cenderung berbau lebih personal atau informal, karena yang lebih formal atau yang biasa digunakan oleh rekan kerja itu email. Yang ketiga itu pesan DM media sosial di Instagram atau mungkin di Facebook dan segala macam. Kita menggunakan pesan media sosial DMs untuk pertama mengajukan kerjasama dengan perusahaan, organisasi, atau bisnis yang aktif menggunakan media sosial. Di zaman teknologi dan informasi kayak seperti sekarang ini, kita bisa gampang banget bisa cek-cek bisnis lain, atau mungkin kita bisa mengajak untuk kerjasama bareng, dan ini bisa dilakukan di platform media sosial. Nah, kalian tuh bisa berkomunikasi secara profesional menggunakan DM, tapi mungkin kalian harus menstruktur DM kalian dengan lebih terstruktur, rapi, sopan, dan juga mungkin sedikit lebih panjang daripada pesan-pesan biasanya yang kalian akan kirimkan ke teman atau keluarga kalian. Nah, kemudian kita juga menggunakan pesan media sosial untuk berbicara dengan teman dan keluarga. Ini yang paling sering sih biasa kita pakai untuk mungkin send memes atau jokes-jokes ke teman kita, atau mungkin untuk nanyain kabar mereka dan lain-lain. Dan ini tuh cenderung hal-hal yang lebih personal dan juga informal. Oke, next slide. Oke, sekarang kita waktunya lanjut bagian ketiga, karena tadi kita sudah bahas lumayan banyak mengenai teori dan konsep akan komunikasi profesional. Sekarang kita akan melihat secara langsung beberapa contoh-contoh email secara profesional. Ya, jadi apa yang kita harus perhatikan saat menulis email profesional?
saat menulis email profesional, kita harus menggunakan bahasa yang formal, teratur, dan efektif. Ini tuh juga ada etikanya saat kita menulis email, misalnya ada penutup dan juga pembukanya. Kemudian email itu biasanya harusnya nggak panjang-panjang, tapi langsung straight to the point, singkat, padat gitu. Dan di next slide kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai menulis email secara profesional. Oke, jadi di sini kita akan membahas beberapa bagian dari email profesional. Sebetulnya banyak sekali ya bagian dari email profesional, mungkin ada lebih dari 10. Namun untuk kali ini kita hanya akan membahas 4 yang utama. Jadi pertama kita ada tips jika kalian ingin berkomunikasi secara profesional melalui email, usahakan sekali gunakan alamat email yang profesional. Jadi maksudnya profesional di sini itu kalau bisa kalian gunakan nama asli kalian, nama panjang kalau bisa, misalnya nama kalian Janice Givano nih, ada Kak Janice Givano, kalian bisa gunakan janicegivano@gmail.com. Jangan menggunakan yang email yang tidak jelas, seperti contohnya untuk Kak Janice Givano, yang tidak jelas akan menjadi seperti JK0949, itu kan bingung kan, nanti orang yang dapetin tuh, ini dari siapa nih, nggak ngerti gitu, sama kelihatannya nggak profesional aja. Kedua, usahakan juga menggunakan subjek email yang ringkas, jelas, dan mewakili isi email kamu. Subjek itu pada dasarnya adalah topik dari email, jadi jika kalian ingin mengirim email, sebelum kalian kirim email itu akan diminta nih, apa sih topiknya sama aplikasinya. Jadi contohnya di sini, misalkan kamu ingin mengirimkan pertanyaan kepada guru mengenai PR matematika kamu yang baru saja dibagikan. Contoh subjek yang cocok untuk email ini adalah PR matematika gitu. Jadi sesuatu yang berhubungan singkat tapi mewakili isi email kamu. Jadi sebelum orang yang membaca email tersebut udah dapat ide nih, oh ini tentang apa ya isinya. Lalu ketiga, kamu juga sangat disarankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengucapkan isi dari atau pesan utama kalian. Dan juga jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah menulis isi dari email tersebut. Jadi contohnya, kamu bisa mengawali email kamu dengan saya mengirimkan email ini kepada guru dengan maksud untuk menanyakan PR matematika yang baru saja dibagikan tadi pagi. Jadi itu contoh salam utama ya. Lalu terakhir, kalian juga disarankan untuk memiliki salam pembuka dan penutup yang tepat. Jadi salam pembuka ini lebih singkat sifatnya, contohnya dengan hormat, yang terhormat, yang kami hormat. Dan untuk salam penutup, contohnya ada hormat kami, hormat saya, dan salam. Dan kami akan membahas beberapa penggunaan ini di situasi apa cocoknya di slide-slide berikutnya. Ya, jadi situasi berbeda yang memerlukan email profesional seperti menggunakan email profesional untuk menulis kepada guru. Mungkin kalian bingung banget nih PR matematika atau PR IPA yang dikasih sama guru kalian. Kalian tuh bisa tulis email ke guru kalian supaya mungkin pertanyaan tersebut bisa didiskusikan di kelas berikut harinya. Kemudian kalian juga bisa melamar pada suatu program. Mungkin kalian mau melamar untuk masuk OSIS atau organisasi-organisasi lain yang ada di sekolah kalian. Kemudian juga email profesional itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalian bisa menulis kepada teman dan juga mungkin melamar pada suatu pekerjaan suatu hari nanti dan lain-lain. Oke, sekarang di sini kita ada salah satu contoh situasi, yaitu jika kalian ingin menghubungi teman sekelompok kerja kalian. Jadi aku bacain ya di sini contohnya. Ini salam pembukanya nih. Kalian perhatiin. Hai Wati, isinya mau kabarin aja kalau aku sudah buat dokumen untuk tugas bahasa Indonesia kita ya. Gimana menurutmu kalau kita bagi 2 saja pekerjaannya? Aku yang mengerjakan nomor 1-5, kamu yang kerjakan 6-10. Salam Budianto. Jadi mungkin kalian sudah bisa lihat di sini ada beberapa elemen. Nanti kita akan membedakan elemen-elemen tersebut dengan situasi yang berbeda. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, mungkin kalian bisa lihat ini penyampaiannya cukup informal, penggunaan bahasanya juga tidak terlalu baku, tapi tetap sopan, karena ini adalah email yang profesional. Oke.
Nah, ini ada contoh lain menulis email kepada guru. Aku bacain coba. Selamat sore Bu Ani, maaf sebelumnya jika saya mengganggu pada jam segini. Namun saya ingin menanyakan mengenai PR matematika yang baru saja dikasih kemarin. Tepatnya untuk nomor 4. Saya merasa ada sedikit kesalahan dalam soal tersebut karena saya tidak dapat menemukan jawaban dari ketiga pilihan yang diberikan. Terima kasih sebelumnya untuk bantuannya. Salam hormat, Budianto. Di sini ada juga salam pembuka, salam penutup, kemudian juga murid ini ya menulisnya dengan singkat padat, dia jelas. Misalnya PR matematika yang bagian mana sih yang dia nggak ngerti, nomor 4. Terus kenapa menurut dia nggak ngerti? Karena dia merasa ada sedikit kesalahan. Jadi email seperti ini tuh ya contoh sebuah email yang baik dan juga efektif. Di slide berikutnya kita akan melihat contoh menulis email ke suatu program. Oke, jadi seperti yang tadi Kak Jani sudah bilang, kita sekarang akan melihat bagaimana contoh menulis email untuk melamar ke suatu program. Program ini bisa di sekolah, di luar sekolah, di sekolah dan di luar sekolah, bebas sih sebenarnya, tapi ini hanya contoh. Jadi di sini juga ada salam pembuka seperti biasa. Yang terhormat Bapak Imam, nama saya Budianto dari kelas 6A Sekolah Pelangi Kasih. Saya menulis email ini dengan maksud untuk melamar ke program bimbel untuk persiapan ujian nasional yang mendatang. Apakah masih ada slot yang kosong untuk saya? Terima kasih banyak sebelumnya Pak Imam. Hormat saya Budianto. Jadi sekilas aja mungkin kalian bisa lihat di antara semua contoh email tadi ini yang paling formal ya. Dibandingkan email yang berbicara dengan guru ini masih lebih formal juga dari penggunaan salam pembukanya, serta juga bahasanya, diisinya, dan juga salam penutupnya. Dan untuk slide berikutnya, Kak Janis akan mendalami apa saja sih perbedaannya yang lebih detail. Yang membedakan isi dalam email mengajukan kepada program itu tuh email untuk melamar suatu program cenderung memerlukan salam yang lebih formal daripada menulis email kepada guru apalagi kepada teman. Kalau kalian perhatiin salam yang ditulis itu menggunakan yang terhormat, sedangkan kepada guru itu menggunakan selamat sore atau mungkin kepada teman kalian pakai hi atau kata salam yang lebih personal dan informal. Tapi kalau misalnya kalian mau melamar ke suatu program, kalian harus menggunakan kata-kata yang lebih sopan juga. Kedua, jika kalian mau melamar ke suatu program, kalian harus memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu, nggak seperti kalian menulis kepada guru atau teman. Karena program tersebut itu belum tentu sudah mengenal kalian, dan mereka pasti bingung kalau ada dapat email dari seseorang tapi nggak dijelasin namanya siapa atau mereka dari sekolah apa, kelas berapa, pasti mereka juga bingung ini apa sih, mungkin kayak nggak jelas atau spam gitu. Jadi kalau kalian mau melamar ke suatu program, make sure kalian udah memperkenalkan diri kalian dengan cukup lengkap dan juga secara relevan ya, memberi informasi yang relevan seperti nama kalian, dari sekolah mana, dan lain-lain. Kemudian di poin ketiga, kalian juga boleh menggunakan bahasa dan struktur kata informal ketika berbicara dengan teman, tapi nggak bisa saat kalian berbicara kepada guru atau untuk melamar suatu program. Ya, jadi kita harus tahu juga situasi dan konteks di mana kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih informal atau bahasa yang tidak baku, tapi kalian harus tahu waktunya gimana, kalian harus menulis secara lebih sopan dan juga mungkin menggunakan kata-kata yang lebih baku, yaitu untuk berbicara kepada guru atau untuk melamar untuk suatu program. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke case study. Kita akan masuk ke sebenarnya contoh-contoh yang dijelaskan Kak Kezia dan Kak Jani sebelumnya ya. Oke, yang pertama sebenarnya mengirim pesan WA yang formal ke guru. Nah, seperti yang tadi dijelaskan Kak Kezia dan Kak Jani, sebenarnya WA itu bisa formal, bisa informal. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan guru atau terutama seseorang yang lebih tua dari kita ya, kita seharusnya menggunakan bahasa yang formal.
Jadi contohnya seperti ini, saya akan baca dulu. Selamat pagi Bu Felicia, mohon maaf mengganggu. Ini dengan Vanessa dari kelas 12B. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai tugas yang diberikan ke kami tentang teks eksplanasi. Apa boleh saya membuat teks yang hanya fokus ke satu hewan yang terancam punah? Rencana saya adalah untuk membuat teks mengenai Anua. Terima kasih sebelumnya Ibu Felicia. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya di dalam sini. Nah, biasanya kalau kita mengirim pesan WA, pesan SMS gitu kan, mungkin kita kadang menggunakan bahasa informal, nggak ada titik koma, nggak pakai tanda-tanda seperti itu ya. Terus mungkin kita sering pakai singkatan gitu. Dan mungkin bahasanya juga informal, misalnya menggunakan gua lu gitu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara dengan guru, pastinya kita harus menggunakan bahasa yang lebih formal. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Kezia dan Kak Janis juga, dibuka dengan salam pembuka ya, yaitu selamat pagi Bu Felicia, dan tentunya kita harus bilang mohon maaf kalau mengganggu ya, karena kita belum tentu orang itu sebenarnya sedang siapa tahu orangnya itu bisa sibuk gitu. Kita belum tahu, mungkin orang itu tidak ada waktu luang gitu. Jadi kita harus bilang selamat pagi, mohon maaf mengganggu. Ini dengan Vanessa dari kelas 12B. Jadi kita juga harus menyebut ini tuh dengan siapa sih? Karena kita belum tahu, belum tentu orang itu punya nomor kita gitu. Jadi kita harus bilang juga ini dengan siapa, dari siapa gitu. Nah, terus kita tentunya mengajukan pertanyaan kita atau mengirim pesan atau sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dan yang pasti menggunakan bahasa yang baku. Kalau kalian bisa lihat dari badannya ini tuh semuanya menggunakan bahasa baku ya. Seperti yang tadi saya sebut, nggak ada sama sekali singkatan atau bahasa informal seperti itu. Dan pastinya ditutup dengan kata terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bu, seperti itu. Jadi begitu cara untuk mengirim pesan formal ke guru. Atau ini bisa digunakan juga untuk mengirim pesan formal ke siapapun yang mungkin seseorang yang lebih tua dari kita ya. Nah, yang kedua itu contoh mengirim email lamaran program. Nah, salah satu yang saya mau highlight di sini itu subjeknya ya, subjek email. Nah, ini tuh salah satu yang harus diperhatikan karena setiap kali kita mengirim email yang profesional, email yang formal gitu, kita harus selalu memasukkan subjek yang tepat dan subjek yang formal juga. Karena banyak orang yang masih mengirim email terus mereka tidak memikirkan, oh subjeknya nggak usah aku isi nih, seperti itu. Jadi pastinya tetap harus diisi subjeknya. Tujuan dari subjek itu untuk mengasih tahu orang yang membaca perihal dari email ini tuh apa sih intinya gitu. Jadi misalnya dalam kasus ini perihalnya itu untuk pengajuan kerjasama antara OSIS Sekolah Lentera Jakarta dengan organisasi wahana visi misi gitu misalnya. Terus kalau bisa dilihat dari badan teksnya juga, badan emailnya juga sangat formal ya. Mulai dengan salam pembuka. Jadi salam pembuka itu ketika kita mengirim email itu sebenarnya mirip dengan mengirim surat formal ya. Jadi kalau misalnya kita mengirim surat kan pasti kita tulis kepada yang terhormat Ibu siapa, kepada yang terhormat Bapak siapa gitu. Sama dengan email, ketika kita mengirim sesuatu atau email yang formal, kita harus tulis kepada yang terhormat, misalnya dalam ini Ibu Grace Anastasia gitu. Terus dalam paragraf pertama kita perkenalkan diri dulu ya, terutama kalau kita ini pertama kali kita mengirim email, karena belum tentu mereka kenal kita itu siapa gitu. Jadi pastinya kita harus perkenalkan diri dulu. Kita bilang selamat siang, perkenalkan nama saya Vanessa Tommy Wijaya. Terus kenalkan juga kalau misalnya kalian mewakilkan suatu badan seperti OSIS atau suatu organisasi atau suatu sekolah seperti itu. Jadi dalam kasus ini yang pengirim emailnya ini merupakan wakil presiden OSIS Sekolah Lentera Jakarta gitu. Jadi pengirimnya juga mengatakan itu dalam emailnya. Jadi saya Vanessa Tommy Wijaya, wakil presiden OSIS Sekolah Lentera Jakarta pada tahun pelajaran 2021-2022 gitu. Sama kalau misalnya kalian mengirim email, misalnya nih kalian mengemail atas nama sekolah gitu. Jadi kalian harus bilang nama saya ini dari sekolah atau siswa atau siswi dari sekolah dan sebut nama sekolah kalian gitu. Jadi sangat penting untuk mengasih tahu penerima emailnya itu kalian itu siapa seperti itu.
Terus berikutnya kita juga bilang, jika Ibu berminat, kami sangat tertarik untuk menjalani kerjasama dengan organisasi Ibu Wahana Visi Misi untuk kegiatan bakti sosial. Untuk menjalani program ini, kami berencana untuk menggunakan penghasilan dari acara SLJ selama tahun ini sebagai donasi kepada Wahana Visi Misi. Apakah pihak dari Wahana Visi Misi berminat untuk bekerja sama dengan kami dalam kegiatan tersebut? Nah, penting ya, seperti yang kalian bisa lihat ini tuh sebenarnya pendek tapi langsung to the point gitu. Langsung menyampaikan, nggak ada bertele-tele gitu, tidak panjang-panjang gitu, to the point, singkat, padat, dan bisa menyampaikan pesan yang tepat gitu. Jadi seperti bisa dilihat dari sini, kalian harus sebut nih, terutama kalau misalnya mau melamar ke suatu program ya. Tujuan kalian itu apa sih? Kenapa kalian mau mengajukan kerjasama atau melamar ke program tersebut seperti itu? Jadi sangat penting untuk menyebut tujuannya. Seperti di sini untuk kegiatan bakti sosial, langsung disebut tujuannya itu apa. Terus habis itu pengirim email ini juga langsung mengajukan pertanyaannya lagi. Kita harus mengingat juga ke orang yang menerima emailnya ini, tujuan dari kita mengirim email itu apa sih? Pertanyaan apa yang ingin kita ajukan gitu. Jadi diulang lagi di sini, apakah pihak dari Wahana Visi Misi berminat untuk bekerja sama dengan kami dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Terus ada salam penutupnya juga. Atas waktu dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ini satu hal yang sangat-sangat penting yang terus diulang-ulang dalam semua contoh yang diberikan, baik dari saya, dari Kak Kezia, dan dari Kak Janice juga. Pada akhir email atau pesannya itu selalu harus ditulis terima kasih. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Selalu harus ada kata-kata terima kasih untuk menghormati orang yang kita hubungi gitu. Nah, dan pastinya juga ada salam penutup, salam hormat, Vanessa Tommy Wijaya, terus ditulisnya juga di bawahnya juga ditulis jabatannya. Seperti yang tadi saya sebut, kalau misalnya kalian sebenarnya mengirim atas nama suatu organisasi, suatu badan, sebaiknya mencantumkan jabatan kalian juga. Dalam kasus ini, jabatannya Wakil Ketua OSIS Sekolah Lentera Jakarta. Seperti itu. Jadi seperti ini cara mengirim email untuk melamar ke program atau mengajukan kerjasama, seperti itu ya. Mungkin seperti itu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat karena kami memang tujuan dari kami mengajarkan tentang komunikasi profesional itu untuk karena ini sangat penting ya untuk masa depan kalian ketika kalian menjalani karir atau bahkan ingin membuka usaha seperti itu. Pastinya sangat penting untuk mampu membuat email atau pesan atau mengajukan kerjasama melalui cara yang formal, profesional, dan juga menghormati orang yang kita tujui gitu. Karena memang tidak sedikit ya orang yang masih seperti kalau misalnya mengajukan kerjasama, mengirim email yang seharusnya profesional tapi bahasanya tidak baku, menggunakan singkatan gitu, seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari cara berkomunikasi secara profesional. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun, silahkan kirim langsung ke grup WA. Nah, sebelum kita tutup untuk sesi hari ini, saya mau jelaskan juga tugas untuk minggu ini ya. Jadi seperti biasa kita juga mengirim formulir untuk refleksi ya. Jadi refleksinya itu ada 2 bagian. Yang pertama itu revisi. Jadi kita hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Semua jawaban pasti terdapat dari video ini, dari presentasi kita, dari materi yang kita jelaskan hari ini. Dan boleh langsung diisi aja sesuai menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Terus yang bagian 2 lebih ke refleksi ya. Ini refleksi itu benar-benar dari pendapat kalian sendiri. Jadi apa sih yang kalian pelajari dan apa saja tips atau saran apa aja yang paling berkesan bagi kalian, dan pastinya bagaimana cara kalian menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagian kedua yaitu refleksi itu semuanya berdasarkan dari pendapat kalian semua. Oke, mungkin cukup untuk sesi minggu ini. Terima kasih banyak, dan seperti yang udah disebut tadi, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kirim langsung ke grup WA dan kita akan pasti tanggap. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.